سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin asatidz sekalian rahimakumullah, yang saya hormati Direktur Utama Umi Foundation Ustaz Masruri, yang saya hormati jajaran Direksi Umi Foundation Ustaz Ahmad Yusuf, Ustaz Miftahul Jinan, Ustaz Abdul Ghafur, para General Manager, serta asatidz sekalian semuanya. Alhamdulillah, pada 2 hari ini, mulai kemarin sampai hari ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kesempatan waktu yang insyaallah manfaat dan berkah ini pada kita semuanya. Tentu juga kenikmatan kesehatan zahir batin sehingga bisa menghadiri pertemuan Silatnas 2 hari ini. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala Muhammadin yang telah melanjutkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneruskannya sampai dengan pada kita semuanya yang ada di sini. Dan sebagai pengurus, sebagai trainer Umi, tentu kita juga melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, menyampaikannya, mendakwahkan wahyu Allah, mendakwahkan Al-Quran kepada semua umat yang bisa kita jangkau. Mari kita baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Asatidz sekalian yang dirahmati Allah, pagi sudah bergerak cukup meriah, kemudian sudah yel-yel lagi, maka saya kira saya nggak perlu yel lagi, sudah cukup. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal saja, asatidz sekalian. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini menjadikan inspirasi bagi kita semuanya, khususnya bagi pengurus Umi daerah dalam konteks SDM, sumber daya manusia. Asatidz sekalian, saya mulai dengan gambar ini. Ada yang kenal ini pohon apa? Apel. Yang benar boleh keluar dulu. Pohon apa? Ada yang nyebut apel. Apalagi besar kan? Pohon apa? Ada jeruknya. Iya. Ya. Ini adalah pohon SDM Umi Foundation. Iya. Kemarin Ustaz Masruri jangan sering tanya pada AI. Tapi ini hasil bisa AI. Kenapa? Kalau saya mau gambar sendiri juga nggak bisa, gitu ya. Jadi maka saya minta bantuan AI untuk menggambarkan. Jadinya seperti itu, gitu ya. Saya hanya minta AI untuk gambarkan sebuah pohon dengan daun yang rindang dan dengan buah yang lebat di tengah padang rumput. Jadinya seperti itu. Asatidz sekalian, maka tadi kalau ditanya buah pohon apa gitu ya nggak jelas pohonnya, karena memang ini ya apel ya nggak cocok gitu, mangga juga jeruk juga, gitu ya. Karena memang perintahnya bukan pohon apel atau pohon
diberi nama pohon SDM Umi Foundation. Kenapa begitu? Karena layaknya sebuah pohon, asal-asal sekalian, kita ini sebagai semuanya ini, saya, panjenengan semuanya, asal-asal semuanya ini adalah SDM di Umi Foundation. Kemarin Ustaz Masri menjelaskan tidak ada trainer pusat, tidak ada trainer daerah, sehingga kita sama SDM Umi Foundation. Maka layaknya sebuah pohon ya harus bertumbuh dan berbuah. Kalau tidak tumbuh, tidak bisa berbuah. Kalau hanya tumbuh saja, tidak berbuah, juga kurang sempurna. Kalau nanti saya bilang tidak ada manfaatnya, nah itu ada pohonnya, tidak ada buahnya juga bermanfaat. Tidak sempurna, tidak saja. Tidak sempurna kalau hanya tumbuh saja dan tidak berbuah. Nah, di pohon ini asal-asal tidak sekalian, di pohon yang tadi dia atau di semua pohon, di paling bawah itu ada akar yang sangat kuat. Nah, akar ini saya analogikan dengan nilai-nilai dasar, komitmen dan etika kerja SDM dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi Umi Foundation. Kalau akar ini tidak kuat, maka pohon akan mudah tercerabut dari tanah. Sehingga ketika nilai-nilai dasarnya tidak kuat, maka kita sebagai SDM juga akan mudah tercerabut dari tanah. Sebagai contoh, asal sekalian, kita semuanya di sini berkumpul. Ini belum semua, belum seluruh SDM Umi Foundation. Kalau kemarin trainer itu disebutkan jumlahnya ribuan, yang ada di sini tidak sampai 500, tidak sampai 500 berarti sepertiganya yang ada di sini dari seluruh SDM Umi Foundation. Semuanya bisa berkumpul bersatu di dalam organisasi Umi Foundation didasarkan pada akar nilai-nilai yang sama insya Allah, yaitu nilai-nilai dakwah Al-Quran. Ini yang harus kita pegang teguh semuanya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Masruri kemarin, bahwa kita di sini bukan karena apa-apa, bukan karena Ustaz Masruri, apalagi karena saya tentu tidak lagi, tapi karena ingin melanjutkan dakwah Rasulullah, untuk melanjutkan mengajarkan wahyu Allah kepada seluruh umat. Ini nilai-nilai kita. Kalau ini kita pegang teguh, insya Allah berarti badai apapun yang menerjang kita, maka insya Allah kita akan tetap kuat di dalam tanah. Yang kedua adalah batang. Ada batang. Pohon yang bagus, pohon yang sempurna, itu batangnya kokoh. Nah, batang ini mewakili sistem kerja, mewakili manajemen dan kepemimpinan SDM. Berarti nanti di sini adalah posisi para pengurus untuk menjalankan sistem kerja, untuk membangun mekanisme kerja, supaya nilai-nilai dasar kita yaitu dakwah tadi ditambah dengan profesional. Jadi dakwah profesional, dakwah lillahi ta'ala, tapi lillahi ta'ala yang benar. Ada yang mengatakan lillahi ta'ala itu mestinya begini saja lah, lillahi ta'ala. Itu sebenarnya kesalahan besar. Kok lillah kok begini saja gitu. Kalau lillah harus perfect, semaksimal yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita melakukan untuk Allah, ya, melakukan seperfect, semaksimal yang bisa kita lakukan. Batang yang kokoh. Kemudian yang ketiga ada cabang yang terus berkembang, ya. Cabang yang terus berkembang.
Walaupun cabang itu kita potong, pohon itu pasti tumbuh cabang lagi, dipotong tumbuh lagi. Nah, cabang-cabang di pohon itu mewakili inovasi, kolaborasi, dan pengembangan SDM di dalam organisasi. Jadi dengan banyaknya cabang, semakin tumbuh, semakin berkembang. Karena itu, dasar sekalian, sebagai SDM Uni Foundation, maka nanti kita juga tidak boleh untuk berhenti berinovasi. Kemarin saat Mas Rui menyinggung dengan continuous improvement, terus berkembang. Maka untuk terus berkembang harus berinovasi. Saya pernah mengamati sebuah pohon di jalan atau di rumah. Itu kadang pohon itu cabangnya tidak seimbang antara kanan dan kiri. Ada yang ke kanan, dominan perkembangan cabang itu ke kanan. Setelah diamati ke depan, ternyata nanti kalau ada guru IPA, kalau saya salah betulkan, ternyata ini inovasinya pohon. Kenapa kok condongnya ke kiri atau ke kanan? Ternyata karena sebelah kanan atau sebelah kiri itu cahaya matahari lebih banyak di situ, sehingga pohon itu ingin mendapatkan sinar matahari lebih banyak. Itu pertumbuhannya condong di mana sinar matahari itu lebih banyak. Itu berarti pohon itu juga berinovasi, karena walaupun posisinya di sebelah kanan, dia cenderung tumbuh lagi cabang-cabangnya itu di sebelah kanan. Itu inovasi ini. Kemudian daun yang hijau, seperti di depan saya, daun yang hijau di bunga-bunga ini, itu menunjukkan semangat dan produktivitas serta dedikasi SDM. Pohon itu kalau daunnya kelihatan rindang, hijau, itu dilihat itu juga memberikan semangat. Tapi kalau pohon itu daunnya rontok, itu berarti tanda-tanda semangat hidupnya sudah mulai berkurang. Karena teman-teman pasti ngerti, kecuali pohon-pohon seperti jati yang kalau kemarau meranggas, masih kan bisa meranggas. Kayaknya saat saya sudah jadi yang ingat meranggas. Meranggas itu pohon yang diberi kekhususan oleh Allah kalau kemarau dia merontokkan daun-daunnya untuk menghemat air, ya, pemanfaatan air. Pohon jati itu kalau kemarau rontok semua daunnya hampir seperti mati, tapi nanti ketika hujan sekali saja langsung tumbuh hijau. Itu memang tumbuhan seperti. Tapi kalau bukan jati, kalau pohon jambu, pohonnya rontok, daunnya rontok semuanya, itu berarti sudah sakaratul. Nah, ini berarti daun yang hijau, daun yang rindang, daun yang lebat itu memberikan semangat, menunjukkan semangat dan produktivitas. Dan sebentar lagi menunjukkan menghasilkan buah yang bermanfaat. Nah, buah ini melambangkan dampak positif, melambangkan manfaat yang bisa diberikan oleh SDM Uni Foundation kepada umat di semoga di seluruh dunia ini. Siapa tahu nanti ada konsulat begitu menghubungi di antara kita, kemudian meminta pembelajaran Al-Quran dengan metode di luar negeri yang kita tidak tahu juga. Mungkin yang dekat Malaysia, mungkin Brunei, Amerika. Kemarin sudah ada siswa Amerika yang mengajar usaha di online, tapi orang ngajar yang di Amerika tapi kan sudah merambah luar negeri. Kita nggak tahu, semuanya adalah takdir Allah tadi yang menentukan, dan takdir Allah itu juga sesuai dengan usaha kita. Gitu, inilah maka di sini nanti saya sebut sebagai pohon
SDM Umi Foundation. Semoga kita semuanya nanti bisa menjadi pohon yang seperti itu, akarnya kuat, pohonnya batangnya juga kuat, cabangnya banyak, daunnya indah, dan buahnya banyak, bermanfaat untuk umat semuanya. Amin. Saya tidak sekali. Nah, dalam konteks untuk membuat supaya pohon ini menjadi kuat, tumbuh, berbuah, maka tentu ya harus ada proses-proses untuk perawatan untuk merawatnya ini gitu. Dalam konteks organisasi maka ya harus ada sistem untuk itu, maka ada struktur di dalam organisasi. Di Umi Foundation strukturnya seperti ini, ini kecil-kecil sekali. Yang paling penting sebetulnya di sini, di poin ini ya, kemarin sudah disampaikan, mungkin sekilas saja, tidak perlu detail di sini ya, bahwa dalam konteks Umi Foundation kemudian sampai kepada Umi daerah, struktur barunya adalah kemarin sudah disampaikan dari direktur, kemudian direksi deputi, kemudian ada general manager ke bawah, general manager, kemudian general manager diteruskan oleh manajer area yang dulu pokja, sekarang manajer area. Manajer area kemudian melanjutkan sampai ke Umi daerah masing-masing. Umi daerah melanjutkan sampai di tingkat lembaga. Kurang lebih alur strukturnya seperti itu. Untuk di Umi Foundation sampai di level lembaga. Nah, dimulai dari Umi Foundation sampai terus ke bawah itu di dalamnya kan ada SDM. Maka nanti struktur organisasi ini itu yang akan menjaga, kemudian mengupayakan supaya pohon SDM yang tergambar yang saya analogikan tadi itu menjadi tumbuh dengan baik. Nah, kemudian di Umi daerah itu ada struktur yang baru, ini yang terbaru strukturnya. Karena di tahun 2024 kemarin kita mencoba untuk menganalisis struktur di Umi daerah, itu ada 2 kali perubahan, dan ini perubahan yang terakhir di 2024 dan diterapkan di 2025. Yang pertama di atas sendiri ini adalah ketua atau koordinator daerah, ketua Umi daerah atau koordinator daerah. Kemudian di bawahnya itu ada manajer training, kemudian di sini ada manajer quality control QC, kemudian di tengah ini ada manajer pasca tampil, kemudian di sini ada manajer SDM dan operasional, kemudian yang paling kanan ini adalah manajer keuangan dan buku. Itu. Nah, saya mulai dari yang kiri. Di sini ada manajer training, kemudian manajer QC, kemudian manajer pasca. 3 ini adalah secara langsung komunikasi itu kalau ke atas melalui manajer area, melalui general manager, kemudian ke atasnya itu nanti di bawah manajer, di bawah direktur program, di bawah pusat disul, karena di 3 itu adalah menangani program Umi 7 program dasar untuk 3 bidang, yaitu takdir, tahfidz, dan konsumen. Nah, KBI nanti membahas di sini. Kemudian di sebelah kanan ini, yaitu manajer SDM dan operasional, nanti ke atasnya melalui manajer area, general manager, ke atasnya nanti direktur SDM dan operasional. Nah, yang paling kanan di sini
ada manajer keuangan dan buku, ke atasnya itu nanti adalah biasanya hubungannya dengan buku adalah ke UX. Mungkin ini biasa. Kemudian manajer pasca yang mana ini selain program nanti juga ke atasnya nanti komunikasinya di UF itu adalah dengan direktur RNI. Karena untuk program pasca Pak Fred Tujuman itu di bawah direktur RNI pengembangannya. Seperti itu saya kira-kira alurnya ini. Jadi misalnya teman-teman pengurus daerah itu di manajer SDM, kalau komunikasi terkait dengan ini ke siapa atasnya, ya ke saya, yang dalam hal ini adalah direktur SDM. Kalau terkait dengan 7PD, paling atasnya ya tentu ke Ustaz Yusuf selaku direktur program. 7PD kemana? Paling atas nanti di direktur RNI. Gitu. Nah di bawahnya di manajer training, saudara sekalian, itu ada dua kabit ya di sini. Kabit taskin dan tasik, kemudian ada kabit sertifikasi. Kalau di udah ada yang belum seperti ini, mungkin nanti di SK struktur pengurus selanjutnya seperti ini. SK struktur pengurusnya yang harus diisi SDM-nya, SDM pengurus maksudnya SDM pengurus. Ustaz itu kan banyak. Kalau SDM-nya masih sedikit bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, misalnya musafah itu berarti musafahnya ya musafah 1, musafah 2, musafah 3. Misal masih sedikit musafah 1 manajer training, musafah 2 kabit tasik, musafah 3 kabit sertifikasi. Ya apa? Nah nanti misalnya kemudian QC juga begitu. QC bisa Ahmad 1, Ahmad 2, Ahmad 3. Ahmad 1 manajer QC sekaligus kabit coach dan supervisi sekaligus kabit munakosah dan rohul Quran. Tak apa-apa. Kenapa kok begitu? Untuk menyiapkan ketika UPI daerah semakin besar seperti Malang, Bekasi misalnya ini sudah besar, maka tidak mungkin satu orang manajer training kemudian mengurusi tasbih sekaligus sertifikasi, perlu dibantu oleh SDM yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya terjadi pola kaderisasi yang baik dari trainer yang belum menjadi pengurus kemudian menjadi kabit, menjadi pengurus, menjadi kabit, nanti kemudian menjadi manajer dan selanjutnya mungkin menggantikan regenerasi menjadi ketua muda. Itu supaya lancar regenerasinya. Itu pertimbangannya diantaranya mengapa panjang gitu. Nah kemudian bagaimana dengan humas? Kemarin humas yang disampaikan oleh Ustaz Gofur, humas itu ikut di manajer SDM dan operasional untuk diundang. Ya. Di bawahnya manajer SDM dan operasional itu ada staf admin data, staf humas, staf SDM dan general general affair itu untuk urus kebutuhan harian, kebutuhan operasional harian. JA itu general affair. Nah itu juga bisa dilakukan oleh musafah 1, musafah 2, musafah 3 itu juga bisa. Di dua orang juga boleh, misalnya yang atas manajer SDM operasional itu musafah, kemudian humasnya musafah, kemudian admin data itu adalah Fatimah misalnya, staf SDM dan general affair
Ustaz Abdul Ghafur. Untuk admin data, ke atasnya adalah ke deputi data Ustaz Jadi atau biasa dipanggil Ustaz Tia. Oke, seperti itu Ustaz. Inilah nanti yang akan menjaga dan memfasilitasi supaya pohon SDM itu tumbuh dan naik. Ini bagaimana kabarnya? Pagi hari ini gininya itu yang saya khawatir. Ya Allah, ya alhamdulillah pasti berjalan ya. Baik. Besar tidak sekalian. Nah, selanjutnya sesuai dengan tagline yang kita gunakan di dalam silatas ini, berdaya, mandiri, berkah, berkelanjutan. Silatas UMI 2025 alhamdulillah, mandiri, berdaya, mandiri, berkah, berkelanjutan. Nah, bagaimana kemudian upaya kita untuk menjadi SDM berdaya, mandiri, berkah, berkelanjutan? Misalnya sekalian, saya mengajak saja, ini sifatnya untuk istiqomah di dalam 3 hal. Yang pertama adalah istiqomah dalam pengembangan diri. Yang kedua, istiqomah dalam pengabdian. Yang ketiga, istiqomah dalam menjaga etik. Jika 3 hal ini bisa kita upayakan, insya Allah nanti SDM UMI Foundation akan menjadi SDM yang berdaya, mandiri, berkah, berkelanjutan. Istiqomah dalam pengembangan diri itu bisa kita lakukan dengan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah selalu belajar meningkatkan kapasitas. Kemarin sudah disampaikan Ustaz Masuri, saya agak janjian kemarin dengan Ustaz Masuri. Alhamdulillah yang mau saya sampaikan hari ini sudah diberikan mukadimah oleh beliau kemarin. Saya juga tidak tahu materinya, maka kemarin sama hari menyampaikan materi saya juga sampai catat. Gitu. Ternyata pas. Gitu. Selalu meningkatkan kapasitas. Ustaz Masuri kemarin menjelaskan, ya sekarang dewe, gitu ya, dikembangkan sendiri dan jangan takut kalau ilmu itu kita berikan kepada orang lain kemudian tersaingi oleh orang itu. Jangan khawatir, masih banyak ruang-ruang, masih banyak kesempatan, masih banyak bidang-bidang yang bisa kita pelajari lagi selanjutnya. Karena itu, asal sekalian, maka tidak ada cara untuk menjadi SDM berkah, berkelanjutan tadi, mandiri tadi, kalau kita tidak meningkatkan kapasitas secara terus-menerus. Kapasitas apa? Kapasitas apa saja? Kapasitas pengetahuan kita, kapasitas keterampilan kita, dan kapasitas potensi-potensi yang kita miliki semuanya. Saya yakin saudara-saudara sekalian tidak hanya memiliki kapasitas dalam hal training artil saja, tapi saya yakin di antara kita juga punya kapasitas di dalam takfid. Takfid tidak, saya yakin pasti punya kapasitas tujuan. Tujuan tidak juga, insya Allah ada KBD. KBD tidak juga ada non Al-Quran. Ini sudah kita mulai untuk di beberapa unit daerah ditambahkan, ditempelkan lagi, yaitu yang non Al-Quran di bawah Rio Education Center. Kemarin sudah disinggung juga oleh Ustaz Masuri. Untuk tahun ini ditambah beberapa di antaranya Lamongan, Kediri, yang ada RSC yang
manajemen mutu pendidikan dan seterusnya. Sehingga saya yakin nanti asal-asal sekalian juga ada yang punya kapasitas di situ. Yang penting kita terus upgrade. Yang kedua, meningkatkan skill kepemimpinan dan manajerial. Ketika saya menyebut kepemimpinan dan manajerial, saya merasa tidak, jangan kemudian itu berarti ketua undang, pengurus undang, tidak harus begitu maksudnya. Setiap diri kita di dalam mengelola, menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita, tugas-tugas kita, amanah apapun yang diberikan kita, maka itu akan menjadi lebih sempurna hasilnya ketika kita memiliki skill kepemimpinan dan manajerial. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Mas Rudi, pemimpin itu bagaimana, manajer itu bagaimana. Pemimpin itu adalah memikirkan pengembangan untuk mencapai target-target itu adalah manajerial. Alhamdulillah, saya mengamati di 2025 ini dengan struktur baru, yaitu ada general manager, kemudian manajer area, dan kemudian undang. Manajerial ini menjadi lebih tertata. Target-target menjadi tersinkronisasi, sehingga nanti insya Allah secara hitungan gohir, ikhtiar gohir, insya Allah target-target akan lebih bisa tercapai dan tersinkronisasi dengan itu. Apalagi nanti setelah ini panjenengan semuanya komisi untuk menguatkan lagi. Nah, yang dilakukan seperti itu sudah bagian dari skill manajerial. Yang terakhir, yang ketiga adalah komitmen untuk terus melakukan inovasi perbaikan di dalam dakwah Al-Quran. Ini harus dilakukan. Ini secara pribadi kita. Nah, bagaimana peran undang? Nah, di sini adalah asal-asal sekalian. Peran asal-asal sebagai pengurus undang sekaligus sebagai ketua undang. Yang pertama, supaya terjadi tadi itu memfasilitasi upgrading SDM. Jangan sampai undang itu kegiatannya hanya 7 PD saja. Tidak ada kegiatan atau program bagaimana agar 7 PD itu semakin baik hasilnya. Ibaratnya bahwa misalnya kita punya pisau itu kita pakai terus-menerus di 7 PD itu, nanti tidak pernah diasah, maka lama-kelamaan pisau itu juga akan tumpul. Satu. Yang kedua, karena yang mau kalau pisau kan mau apa bahasa Indonesia dibacok, dipotong. Nah, yang mau dipotong itu macam-macam. Bisa roti, buku enak ya, agak tumpul dikit bisa. Tapi kalau yang mau dipotong itu kayu yang besar, maka kalau kita tidak punya pisau yang tajam dan kuat, alat potong yang kuat, maka ya tidak bisa potong. Mungkin sudah kuat, tapi tumpul. Nah, gitu. Mana harus kita asah terus gitu. Nah, ini udah langsung fasilitasi. Upgrade apa? Bisa upgrade taktil, bisa upgrade turjuman, bisa upgrade tahfidz, bisa upgrade skill pedagogis supaya ketika training itu menjadi lebih bagus lagi, bisa upgrade yang lain. Yang penting undang wajib untuk melakukan program-program upgrade SDM-nya, apakah itu trainer atau guru Al-Quran atau koordinator Al-Quran harus di-upgrade. Paling tidak 1 tahun sekali harus punya program upgrade. Nah, kalau di SDM, di Humas kemarin, tadi malam Ustaz Gofur menyampaikan akan membuatkan standar untuk Humas. Maka untuk
upgrade ini nanti kaitannya dengan yang keempat ini, peran yang keempat, yaitu membuat roadmap pengembangan SDM. Pengembangannya harus ada peta jalannya, ada roadmapnya supaya jelas. Misalnya di undang itu sementara yang paling banyak adalah program tabel atau bidang tabel. Upgrade apa yang dibutuhkan untuk trainer bidang tabel? Apa kira-kira? Upgrade apanya itu maksud saya? Untuk trainer bidang tabel apa saja? Bacaan. Oke. Berarti kira-kira programnya apa? Ya, misalnya begitu. Apakah PTT kalau sudah selesai cukup? Upgrade selanjutnya? Sangat. Ya. Gitu. Itu urutannya. Nah, ini yang dimaksud dengan roadmap. Itu tabel. Kalau sangat sudah selesai, apa selanjutnya? Gitu. Nah, itu nanti kita akan buatkan roadmapnya itu. Tentu yang kita buatkan itu sebagai pedoman saja. Enggak boleh memodifikasi, menginovasinya. Yang penting ada roadmapnya. Itu tabel. Apa nanti? Koordinator aturan apa untuk upgrade-nya, untuk program upgrade-nya dan seterusnya. Itu mudah, berarti perlu membuatkan roadmap pengembangan SDM-nya. Insya Allah nanti kita akan bantu dari UF akan membantu membuatkan roadmap-nya. Dan itu nanti kalau roadmap itu sudah mudah dibuat checklist saja. Misalnya, tapi PTT sudah tuntas ini, udah begini, misalkan checklist saja sudah. Berarti apa yang dulu? Tinggal dari peta itu, tinggal memetakan, tinggal melihat, menganalisis mana yang belum. Kalau sudah semua ini sudah dicari lagi, dianalisis lagi kebutuhannya apa, kemudian dilakukan upgrade ini. Upgrade sudah, sampai sekalian, peran muda yang kedua adalah melakukan pendampingan terhadap trainer baru supaya trainer baru ini nanti juga bisa tumbuh berkembang sebagaimana senior-seniornya. Pendampingan. Di pendampingan ini maka sampaikanlah pengalaman best practice dari trainer senior kepada trainer yang baru supaya trainer baru bisa sama seperti trainer lama, trainer seniornya, bahkan mungkin bisa lebih baik. Pesan-pesan sering kemarin mau disaingi oleh trainer baru. Ya. Justru guru yang baik adalah kalau murid yang lebih pintar dari gurunya. Kalau gurunya lebih pintar dari muridnya, itu guru yang pintar, bukan guru yang baik. Yang berikutnya kaderisasi. Saya sekalian. Kemarin disampaikan oleh Ustaz Abdul Qadir, disampaikan oleh Ustaz Masruri juga terkait dari bahwa semoga kita umur panjang berkah, sehat. Tetapi sepanjang apapun umur kita tetap ada batasannya. Mungkin umur panjang, tapi pikiran tenaga ada batasannya. Karena itu tadi saya mulai dengan istiqomah tadi itu bahwa istiqomah itu juga istiqomah dalam kaderisasi. Kalau istiqomahnya itu ini istiqomah jangan diganti, bukan istiqomah. Ada imam masjid yang nggak mau diganti karena saya pengen istiqomah sampai meninggal jadi imam masjid. Itu istiqomah yang baik. Padahal yang lebih mudah, lebih sehat, pasokannya lebih bagus karena giginya masih utuh. Ya, semua ini keserota omong-omong sepasang apapun itu juga akan bisa bagus.
struktur ini, maka perlu kaderisasi. Gitu. Disinilah Ustaz, maka ini juga penting bagi seluruh pemuda untuk melakukan kaderisasi, menyiapkan. Saya ingat Ustaz Masruri cerita dulu waktu menjadi kepala SDA 5 Surabaya, ketika diundang di sebuah pelatihan, yang diundang itu kepala sekolah, itu yang hadir kepala sekolah. Tapi di sekolah Kristen itu yang hadir 3 orang, kepala sekolah dan 2 orang wakil kepala sekolah. Ustaz Masruri pernah bertanya kepada salah satu kepala sekolah itu, dulu ini diundang kepala sekolah, kenapa kok mengajak mengirim yang bukan kepala sekolah? Jawabannya adalah, ini adalah kader saya yang nanti akan menggantikan saya sebentar lagi. Sehingga ketika masa periodisasi itu selesai, berikutnya itu sudah siap. Seperti itu. Karena itu maka kita berharap sekali pada seluruh pengurus OMI daerah juga menyiapkan pola-pola kaderisasi seperti ini. Jangan khawatir, kalau sudah tidak jadi ketua Umda, ngapain? Masih banyak yang bisa dikasihkan, jangan khawatir. Yang terakhir, role yang ketiga adalah memfasilitasi kenaikan grade trainer ini. Kemarin ada yang menyampaikan ke saya, ada trainernya yang belum menyelesaikan magang, ada yang trainernya belum ter-SK. Nanti mohon kepada semua pengurus Umda, nanti kita akan bersama-sama bersama general manager, bersama manajer area untuk melakukan pendataan akhir di 2025 ini. Kita upayakan sebelum TOT di 2025 besok, kegiatan TOT di 2025, seluruh Umda trainernya sudah terdata semuanya, dan jika sudah menyelesaikan magang sudah ter-SK semuanya. Sehingga nanti kita akan mengganti terminologi trainer di infografis. Kalau di infografis sampai kemarin yang muncul data angka sekian ribu itu adalah peserta TOT. Tidak semua peserta TOT berlanjut menjadi trainer. Jadi yang dimaksud trainer adalah yang memiliki SK trainer dari Indonesia. Sehingga mungkin jumlahnya akan berkurang. Data infografis kemarin trainernya itu saja. Dan nanti saya bersama Deputi Data kemarin di 2025 ini akan bersih-bersih data. Akan bersih-bersih data yang memang tidak ter-SK-kan, yang berarti kita hapus dari data. Sehingga betul-betul di data kita itu adalah trainer yang ter-SK, sehingga datanya jelas, dan itu nanti kemudian alur-alur green trainernya, alur misalnya kaderisasi, karir path-nya dan seterusnya itu kita bisa pantau secara jelas. Dan insya Allah di tahun ini saya jelaskannya, kita akan melakukan asesmen grade trainer bagi yang ter-SK 2 tahun yang lalu, yang ter-SK di 2023. Nanti kita akan melakukan asesmen untuk grade trainernya. Mungkin tetap, mungkin naik grade. Kita masih akan tetapkan polanya supaya panjenengan, kalau kita semua trainer itu sudah tidak mikir grade, tidak usah dipikirkan. Yang mikirkan grade siapa? SDM. Mulai dari SDM di Umda masing-masing, ketua Umda terus ke atas. Gitu. Jadi kita harus mikirnya fokus untuk tidak laporannya. Grade yang mikirkan bila orang lain saja.
tapi profesional tidak semua bisa melakukan. Profesional saja banyak organisasi yang melakukan, tapi bukan organisasi dakwah. Kita dua-duanya berdakwah dan profesional. Kalau saya mahir kemarin menyampaikan capek. Apakah kalau kita berdakwah tidak profesional tidak capek? Sama ya, sama capeknya. Sama-sama capeknya sekalian profesional. Apakah kalau kita tidak berdakwah hanya bekerja profesional saja yang bukan organisasi dakwah tidak capek? Ya capek sama-sama capeknya. Tapi berdakwah profesional. Ini seperti yang disampaikan oleh Ustaz Azrul kemarin. Untuk itu maka ya kita terus berjuang dan berdakwah karena Allah, bukan karena yang lainnya. Melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan berorientasi manfaat bagi umat. Orientasinya adalah manfaat untuk umat. Hanya itu saja. Tidak berpikir yang lainnya. Nah, bagaimana peran muda dalam hal ini? Ketika saya sebut peran muda ini berarti ada dua nanti ya. Satu, ketua muda. Dua, manajer SDM dan operasional. Kalau keduanya itu orangnya sama, ya satu. Jadi ketua muda sekaligus manajer SDM dan operasional misalnya, ya berarti orangnya sama. Tapi ada di dua posisi yang memikirkan ini maksud saya ketika saya sebut peran muda. Apa peran muda sebagai penjaga hati, penjaga motivasi, gitu ya, penjaga motivasi. Besar ada dua motivasi besar sebetulnya. Kalau teori motivasi banyak, tapi paling tidak dua. Orang itu mau bergerak, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu motivasinya kalau saya itu sebetulnya dua. Satu motivasi duniawi, dua motivasi ukhrawi. Sudah itu saja. Nanti kalau pecah-pecah jadi banyak. Tapi kalau dikelompokkan paling tidak mesti dua hal itu. Ada orang yang motivasi murni duniawi. Apapun itu bentuk pekerjaannya, walaupun casing pekerjaannya adalah, mohon maaf, mungkin seperti kita. Seperti kita itu maksudnya ya pekerjaan-pekerjaan yang secara dohir kelihatan sebagai pekerjaan dakwah. Tapi ada personalnya di situ yang motivasinya sebetulnya materi, murni, ada. Yang kedua motivasi ukhrawi. Walaupun secara dohir kebalikannya, pekerjaannya itu kelihatannya bukan pekerjaan dakwah, dagang itu bukan pekerjaan dakwah, bertani bukan pekerjaan dakwah, tapi bisa jadi pelakunya itu motivasinya ukhrawi. Saya berdagang semoga laris, cuannya banyak, misalnya sekarang cuannya banyak. Kalau cuannya banyak, saya bisa mendirikan lembaga panti asuhan yang saya biayai dari cuan saya itu. Saya bisa mendirikan lembaga pendidikan. Saya bisa membantu anak-anak yatim piatu supaya sekolah sampai tuntas. Itu ukhrawi motivasinya. Tapi pekerjaannya tampaknya dalam dunia. Nah, dalam hal ini asal tidak sekalian, motivasi yang paling kuat menurut saya adalah yang motivasi ukhrawi. Nanti duniawinya bonus. Tapi sebagai organisasi yang sudah meminta orang lain untuk mencurahkan waktu, tenaga, pikirannya, berkewajiban untuk memikirkan supaya SDM yang membantu kita ini motivasinya betul-betul ukhrawi tanpa diganggu oleh dunia. Maksudnya apa? Maksudnya ya dengan pikirkan insentif trainernya. Itu maksud saya.
Jangan sampai trainer mikirkan insentif gitu. Jadi sebagai pengurus Umda harus menciptakan kondisi trainernya itu wis gak mikir insentif karena sudah pasti dipikirkan oleh pengurus Umda. Gitu. Jadi yang wajib mikirkan insentif pengurus Umda, bukan trainer mikir mau Ustaz besok hasil di sini ya. Kayak sama-sama. Kenapa? Waduh, waduh ini kok mobil gak ada cedek gitu kan? Nah kalau masih seperti ini, nah ini berarti dulu. Tapi kalau kemarin bisa Mas Rudi menyampaikan kita akan ada program fokus di daerah yang terpencil. Nah, saya khawatir nanti trainer yang ditugaskan di situ beralasan gitu ya. Susah kamu masuk acara gitu ya. Tapi nanti kalau di lokasi yang dekat gitu ya, di kota dan kawannya gampang gitu, siap langsung jawabannya. Nah itu berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Di budaya. Gitu. Karena suasananya, kondisinya belum tercipta bahwa keyakinan trainer saya ditugaskan dimanapun itu saya nggak perlu mikirkan nanti. Umda sudah mikirkan kalau jauh juga beda dengan dekat, kalau jangkauan lokasinya sulit juga beda dengan yang dekat. Misalnya yang mikirkan adalah UMI daerah, pengurus UMI daerah, khususnya Ketua Umda, manajer keuangan dan manajer SDM. Misalnya yang terakhir istiqomah dalam menjaga etik. Apa ini saudara sekalian? Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di surat Nas yang sebelumnya saya sudah menyampaikan kode etik UMI Foundation. Di situ ada kode etik trainer, ada kode etik pegawai, ada kode etik sesama trainer, ada kode etik trainer dengan peserta, ada kode etik guru kampungan dengan murid dan seterusnya. Tetapi asal tidak sekalian, kode etik itu adalah pagar, ibaratnya pagar. Nah, kita berupaya istiqomah menjaga etik ini maksudnya kita upayakan supaya pagar itu tidak terdekati batasannya, tidak sampai kemudian menyinggung pagar tadi. Bagaimana upayanya? Ya ini kita upayakan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjaga profesionalisme dalam bekerja, menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Tiga hal ini yang mungkin kalau kita bisa menjaga, insya Allah seluruh kode etik yang kita letakkan itu bisa terjaga. Saya kemarin ini contoh saja, lihat video YouTube-nya Kak Aiman atau Kak Maman ya, yang TKI di Saudi. Alman Korea. Oke. Kemarin itu cerita bahwa beberapa kejadian itu jamaah umroh itu terpesona dengan mutawif. Jamaah umroh itu terpesona dengan mutawif. Yang cerita pengalamannya itu saya. Kemudian dia cerita bahwa dan seterusnya gitu. Nah kebetulan jamaah umroh ini kemudian menghubungi Alman ini dan menanyakan saya begini. Kemudian karena Alman menjelaskan bapak dan seterusnya terkait dengan mutawif. Intinya begini. Asal tidak sekalian ini kalau di depan
depan trainer atau seperti saya di depan antum semuanya sekalian ini kelihatannya baik. Ya, mungkin panjenengan melihat saya kalau ada di depan ini ya tahunya baiknya saja. Sehingga tadi saya disebut al-mukarraf, padahal insya Allah kurang pas. Ya al-mukarraf dengan semuanya gitu. Karena tampak baiknya saja. Kalau dengan interaksi dengan saya setiap hari, kira-kira nggak begitu. Ini baik, baik. Ini baik. Sama dengan panjenengan ketika jadi trainer di depan peserta training itu pasti peserta menganggap panjenengan itu 99,9% korek. Nah disinilah kadang-kadang kemudian memunculkan ruang-ruang terjadinya kemungkinan untuk pelanggaran etik tadi. Ini salah satu contoh saja. Karena itu maka saya jelaskan sekalian di seluruh muda kami berharap semuanya berupaya untuk menjaga etik ini kita antisipasi. Jangan sampai muncul ruang-ruang, jangan sampai muncul kemudian kesempatan yang membuat di antara kita ini kemudian nanti melanggar etik apapun itu. Itu ya. Nah, bagaimana pratunggal untuk itu? Maka mohon etik itu disosialisasikan berkala. Misalnya untuk sertifikasi guru Al-Quran misalnya dikutipkan etik-etik terkait dengan guru Al-Quran metodologi itu seperti apa. Mohon ada waktu paling sosialisasikan itu 10 menit diselipkan di akhir materi atau di mana tadi mohon diselipkan terkait supaya nanti guru Al-Quran sekaligus travel itu sambil sosialisasi juga tersosialisasi untuk dirinya sendiri terkait dengan kode. Kemudian yang kedua, ciptakan budaya kerja berbasis kode etik dan nilai-nilai organisasi Umi Foundation. Di dalam kepengurusan muda tentu ada ikhwan, ada akhwat misalnya. Nah ini juga ketika misalnya harus darurat ini training itu trainernya satu ikhwan, satu akhwat misalnya. Itu kondisi sangat darurat kalau bisa. Kalau sudah begitu diupayakan tidak dua. Ditambah lagi satu akhwat atau ditambah lagi satu ikhwan supaya tidak dua. Ini contoh teknis saja. Walaupun teknis seperti ini kelihatannya masa begitu saja. Saya tidak sekalian mohon maaf kadang-kadang hal-hal yang kita anggap mungkin insya Allah aman itu kadang-kadang jadi tidak aman. Kita harus hati-hati sekali. Kemudian jika memungkinkan buat saluran untuk mungkin bahasa saya orang saluran untuk ada feedback kepada udah apapun itu, ya. Termasuk misalnya ada sekolah, ada lembaga, ada peserta training yang ingin menyampaikan sesuatu itu bisa tersalurkan secara melalui salurannya, melalui jalurnya kepada pengguna. Yang keempat, budaya saling mengingatkan. Kemarin sudah disinggung secara studi, saling nasihati, saling mengingatkan, supaya kita semuanya betul-betul dakwah Quran kita profesional dan berbasis nilai-nilai etik ini bisa terjaga seterusnya. Yang terakhir, asal sekalian, maka ini terpaksa sekali jika memang terjadi pelanggaran kode etik, maka ya dengan sangat terpaksa harus ada sanksi. Dengan sangat terpaksa.
hati-hati jika sudah mulai ada indikasi-indikasi, ya segera untuk kita saling untuk mengingatkan. Gitu. Nah ini dalam konteks sekali lagi orang muda berarti ya semuanya, khususnya ketua muda dan manajer SDM di muda masing-masing. Seperti itu sekalian, kira-kira ini memang ya sifatnya normatif ya, tetapi ini penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kemudian dakwah Quran kita hanya karena satu hal yang kecil, misalnya terkait dengan kode etik ini, kemudian menjadikan orang lain, menjadikan orang di luar komunitas, kemudian dari kecil-kecil yang sudah sangat kecil itu akhirnya menjadi image yang kurang baik terhadap kita sebagai SDM atau sebagai trainer atau sebagai pengurus di Umi Foundation, apakah itu di Umi Foundation pusat maupun di Umi daerah atau di koordinator daerah, bahkan sebagai guru Al-Quran metode Umi. Itu saja. Ini kita nanti bersama-sama untuk saling menjaga. Poin kunci dari semuanya saya tidak sekalian. Yang pertama, SDM unggul merupakan kunci mutu Umi. Dari semua yang saya sampaikan tadi bahwa semuanya bertujuan supaya SDM di Umi Foundation ini, apakah itu trainer, apakah itu pengurus yang mungkin bukan trainer, semuanya adalah SDM yang unggul. Karena ini menjadi backbone-nya organisasi Umi adalah SDM ini. Yang kedua, konsistensi dalam pengembangan diri, pengabdian dan kode etik adalah